Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nih, sekarang kita ada di salah satu tempat yang istilahnya dekat dari Kutap. Nah, beneran acara ini kan channelnya kan tetangga Kutap ya. Jadi kita bentuk siapa aja sih, apa aja sih yang ada di lingkungan Kutap ini, gitu loh. Siapa aja dan apa aja yang ada di Kutap ini, gitu. Di sini Kutap ini deket dari tempat-tempat OTS, dan di sini juga banyak potensi, maksudnya banyak usaha-usaha gitu loh. Nanti ada apaan aja di mari gitu loh, misalnya kayak tukang bakso di sini ada, terus juga tukang kunci, tukang barang-barang bekas, dan yang lainnya masih banyak lagi di sini. Jadi kalau mau datang ke sini, yang khususnya yang di Cibinong kali ya, saya yang di Cibinong. Nah, di Cibinong ini banyak teman-teman juga yang ada di sini, banyak juga yang pada pindah kemari. Intinya adalah kita biar bisa saling menjaga deh tuh ukhuwahnya, gitu, silaturahminya, gitu kan. Nah, di sini alhamdulillah ada lahan luas ini. Dulu kemarin beberapa waktu lalu lah sempat ditebang-tebangin. Di sini ada pohon, dulunya ini kemarin ini ada pohon duku, ada pohon apa namanya itu, manggis, yang bisa ditebak-tebakan, manggis. Iya bener, manggis. Nah, ada pohon manggis. Nah, yang ada di depan ini yang masih bertahan nih, ya itulah pohon duku sama pohon manggis nih paling agak. Juga ada pohon-pohon jengkol juga ada di sini ternyata, masya Allah. Tapi masih kecil yang mungkin dipertahankan. Nah, dari sini semua ini tanah yang udah dibongkar nih ke rencana. Sebenarnya sih awal kenapa dibongkar ini karena lantaran dia salah satu pohon ini udah cukup tinggi dan tumbang menimpa salah satu rumah di sini, dan akhirnya diberesin dalam jangka waktu berapa lama ya, akhirnya dipotong, ditebang, dan rencananya akan dibikin kontrakan lagi nih ya, buat temen di Kutap nih kali ya. Oh enggak, maksudnya bagi orang siapa aja yang ini, yang mau mau tinggal di daerah sini gitu loh. Nggak dikhususin juga sih sebenarnya untuk itu, tapi memang di sini areanya udah cukup banyak orang Kutap juga nih, dari 4 kontrakan ya yang dibangun terisi orang Kutap udah ada 3 orang di sini, maksudnya 3 keluarga lah ya. 3 keluarga yang ada di sini. Jadi ya mendekatkan diri kepada orang-orang yang menimba ilmu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya nanti di masa depan nanti, ya itu dengan cara seperti ini. Dekatkanlah diri dengan orang-orang yang saleh gitu loh, dekat-dekat orang-orang yang saleh gitu kan. Terus juga ya alhamdulillah tempat ini dingin loh, kalau malam di sini juga dingin, anginnya juga lumayan juga, banyak potensi yang ada juga di sini gitu loh. Memang masih banyak lahan kosong di sini, maksudnya banyak lahan kosong ya, kebun dulu ya mungkin ya, ada kebun A, kebun B, kebun C, itu banyak lah di sini. Dan juga di sini juga emang area-area pertukangan juga gitu loh, buat workshop. Mungkin yang suka hobi workshop nih, bikin apa bisa di sini, materialnya juga banyak di sini. Ternyata tuh luar biasa deh untuk Cibinong inilah. Yang seperti itu. Oke. Nah, Ana mau panggil nih seseorang nih yang ada di sini nih. Nah, ini bisa dibilang beliau ini orang yang banyak berkecimpung di Kutap, dan luar biasa lah, banyak karyanya di Kutap juga. Di sini. Oke, saya panggilin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Chandra, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini sahdu ya. Iya, sambil sahdu karena ngopi campur hujan.
Masya Allah. Silakan Ustaz, betul. Ya, Yuk. sama Ren. Nah, jadi kita sering dengarkan salah satu kajian yang disampaikan Kiai itu bahwa Ya, betul. ngaji mulu ngopi gitu loh, ngopi mulu ngaji gitu loh. Maksudnya di sini emang yang formil mungkin di Kutab sudah sama beberapa OTS sudah sering lah mendapatkan yang formil, yang ilmu, yang ngaji gitu. Iya. Nah di sini kita pengen bikin suasana yang kita ngopi gitu loh. Makanya ada kopi kan di sini. Makanya biar santai lah gitu. Jadi ya ini emang judulnya ngopi. Jadi Nah, ngopi, Ustaz, ya. nah itu. Terus gimana Pak? Anu mau nanya nih, Ustaz. Di sini ente tinggal di sini kan nih? Udah berapa lama nih, Ustaz? Tinggal di lingkungan Kutab ini, Ustaz? Kalau lama sih sebenarnya nih udah lama, hampir 2 tahun, cuman bukan di sini. Kalau di area yang dari Kutab itu tinggal jalan kaki itu paling baru sekitar 6 bulan kali, belum ada setahun. Jadi memang karena memang kan kalau di dekat Kutab itu emang untuk kontrakan yang memang satu rumah itu emang udah sulit ya. Jadi memang adanya yang seperti inilah, petakan-petakan gitu. Walaupun petakannya ya 2 kamar gitu, ya alhamdulillah lah gitu. Dan memang sekitar 6 bulan dan ya alhamdulillah dari mulai pertama kali di sini, kemudian ada tetangga OTS Kutab juga, kemudian sebelahnya lagi juga ada, jadi sekarang ada 3 orang. Menularkan gitu. Iya benar. Gitu. Cara nggak langsung nariknya Langsung, benar. Jadi siapa yang mau nih beneran ada kontrakan iya, kosong yang gitu, kosong pindah masuk gitu. Kayak ada 3 di sini. Alhamdulillah ya. Nah itu konsep untuk apa namanya ngedeketin kita itu bagaimana, Ustaz? Jadi gimana ya kalau secara Kutab itu kan sebenarnya sekolah abad adab ya. Dan memang saya merasakan bahwa sebenarnya dulu di pusat itu saya pernah mendapatkan pengalaman langsung. Jadi apa namanya di sana itu Pak, saya lagi ngecek ininya, baterainya aman. Takutnya mati gitu loh. Jadi apa namanya di sana itu saya pernah mendapatkan kalau di pusat itu memang dia rumah klaster dan itu hampir 80% tuh OTS Kutab. Dan ternyata saya merasakan kenikmatannya itu ketika lagi main ke rumah teman, ketika azan itu anak-anaknya pada langsung ke musola ke situ. Masya Allah gitu. Bahkan hujan-hujan mereka siap payung gitu kan. Bilang nikmat banget udah gitu kalau ada apa namanya ada perlu antara OTS yang satu dengan yang lain kan. Kita pernah punya cerita lah ya, kalau misalnya kita sama saudara, misalnya antum punya sepupu atau apa yang bukan di Kutab, ketika antum nitipin anak antum lagi ada keperluan mendadak, itu kan seringkali ketika dititipin anak kita malah pulang-pulang bawa sesuatu gitu loh, entah itu game, entah itu tontonan apa. Nah kalau sedangkan di sini alhamdulillahnya dan di Depok itu ketika dititipkan memang main gitu anak-anak, dan itu yang paling serunya ya nggak ada kata gua lu gitu kan, ya aku kamu, itu sih sebenarnya lebih menjaga ke situ ya. Tapi alhamdulillah kayak kedengeran juga ya Tad, dari sini. Iya kedengeran ya, azan kedengeran juga. Makanya alhamdulillah gitu, aja maksudnya tinggal apa namanya, bahkan kalau misalnya kita ke maghrib mau ke Isya lama itu kita bisa merojah di Kutab gitu, dan di masjidnya kan gitu, jadi nggak perlu pulang ke rumah juga bisa. Ini jarak ada 500 meter Tad? Nggak ada sih, paling juga 300-an lah, kurang dari 500 lah, 200-300-an. 300 meter ya, berarti bisa jalan kaki. Jalan kaki ya, paling jalan kaki ya 3 menitan lah. Nah itu paling deket tuh kalau misalnya dari kita tuh, selama lingkungan itu kejaga, lama-lama kita bikin kampung Kutab. Nah itu harapannya begitu Pak. Makanya jadi memang apa namanya ya fungsinya ke arah sana sih, karena kan apa namanya kalau di Tombuate itu kan berkumpul dengan orang soleh kan. Berkumpul dengan orang jadi soleh. Ya, salah satu poinnya itu. Jadi memang saya pernah dapat salah satu kata-kata tuh, kalau kau ada teman yang memang teman itu mendekatkan diri kepada Allah, pegang erat teman tersebut gitu. Jangan lepaskan gitu. Jangan lepaskan ya. Wah gila, ibarat kalau aneh main ini archery itu kalau udah sekali main nggak boleh berhenti tuh. Iya. Benar, nggak boleh berhenti. Makin lama makin lumayan nih sahdunya nih sahdu apa kebanjiran. Ya nanti kita sambung lagi lah Pak. Ini qadarullah Allahumma sholli nafi'an lah. Allahumma sholli nafi'an, insyaallah. Ya alhamdulillah ya saudara-saudara di Kutab sana ya, beneran hujan kayak gini. Wah, tapi kalau misalnya kita ajak jalan-jalan kameranya juga kayaknya seru juga kali Tad. Iya, nanti kita bakal rencana, tapi memang rencana kita ini ke tukang bakso tuh begini.
Kita bakal coba review gitu, gimana boleh, sih ya. nanti makan bakso di sana, terus rasa baksonya bagaimana, dan nanti Oke, di itu sini kita selain tukang bakso apa aja, Tat? Di sini nanti kan udah pada tahu nih, beberapa OTS tahu nih tentang masalah ada tukang bakso di sini nih, dengan ya ini ada tukang kunci sih sebelahnya. Dia sebenarnya tapaknya di perempatan Gaperi lah. Ada sih. Cuman ada emang tukang pohon juga ya, pontin juga ada ya tukang pontin. Ya? wah, ada di dalam tukang ini pontin dalam juga loh, Gutap. saudara. Ya. Di sini juga ada banyak tukang bibit. RT-nya juga Pak Andi itu juga dia jual bibit di Jalan Raya Sekati itu RT-nya. Jadi memang banyak banget lah di sini apa namanya peluang-peluang sama apa ya istilahnya tempat belajar lah kalau kita pengen sebenarnya belajar. lebih ke tempat ke ini ya kali ya, Tat, apa namanya lahan potensi untuk dikembangkan nih gitu Ustaz ya. Misalnya nih kita punya area ini yang gimana caranya kita bisa mengembangkan, wadahnya udah ada, ilmunya udah ini tersirat misalnya, tapi tinggal kita implementasiin dulu kali ya, Tat. Persoalan kayak gitu banyak di sini, bisa mau nanam, mau ternak juga bisa. Oh iya, kita juga punya tukang lele, Tat. Iya benar. Iya, itu juga punya tukang lele di sini, tukang lele. Nanti itu ada rencana juga mau masuk juga di ayam juga gitu loh. Ada rencana, wah juga ada percetakan juga di sini di Kutap ini. Oke, alhamdulillah ada di sini banyak potensi-potensi, dan mudah-mudahan aja dengan potensi ini membuat keberkahan buat kita semua nih. Nggak cuman perkembangan ekonomi, tapi juga keberkahan ukhuwah ya, persaudaraan ya, saat lebih tepatnya itu ya saatnya. Udah. Karena kan emang ada tukang onde-onde di sini, terus ini juga ada. Tukang onde-onde iya, ini juga. Nah, kemudian yang tukang lele juga kan tinggal kelihatan bangunnya dari sini. Jadi memang jadi memang kita apa ya bahasanya, saya tuh pengennya tuh memang mendekat ya. Mendekat. Karena kan kalau kita bicara peradaban itu kan atau sekolah adab ilmu itu kan sebenarnya peradaban itu kan adab ya. Jadi poin dasar, kata dasar. Jadi memang untuk menciptakan sebuah peradaban itu memang harus berkumpul, Pak, berkuah, berkolaborasi lah. Dan itu kan lebih mudah kalau misal secara jarak itu dekat gitu. Makanya saya juga ngajak teman-teman yang misalnya jauh atau apa gitu, yang ayolah kita mendekat gitu, kita saling support, kita ukhuwahnya kita tingkatin. Karena emang di sini salah satu tetangga Kutap di sebelah saya ini ada satu kesamaan sebenarnya. Satu kesamaannya itu mereka nggak ada yang punya TV, Pak. Nggak ada yang punya TV. Insya Allah, jadi manfaat, jadi mereka nggak ada yang apa namanya mubazir buang waktu nonton gitu, nggak ada. Jadi memang nggak ada yang buang waktu nonton. Iya, jadi memang yang saya rasakan itu tiap habis subuh, tiap habis maghrib, itu memang mereka itu terdengar dari rumahnya itu memang lantunan Quran gitu, karena anaknya murojaah gitu. Masya Allah. Ya kan kita juga malu kalau misalnya lagi futur atau apa. Wah, sebelah ini nih gitu loh. Jadi anak kita juga termotivasi. Itu salah satu hal kecil ya. Menjaga juga ya. Mungkin kalau misalnya apa ya, menjaga supaya keluarga juga tetap kondusif dalam konteks yang ibadah. Iya, benar. Wah, ibadah ya, Sat, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak juga dengerin pengajian, mau di mana dia dengerin suara lantunan Quran gitu kan. Ya mainnya juga insya Allah menjadi berkah buat kita semua ya, Tat ya. Satu pentingnya. Apa itu, Tat? Tahu sendiri kan, istri kan, antum kan punya istri, anda punya istri. Itu kalau misalnya tetangganya kita anak Kutap juga mau marah jadi ngerem. Jadi kalau nama tinggi nih gitu, jadi rendah, ya, menengah. Nggak enak dengar dulu. Nah itu salah satu seru ya kan gitu loh. Wah, bagus nih gitu. Apalagi kalau yang tetangganya lagi itu asatid, kalau nggak kepala Kutap itu lebih mau ini mungkin nggak jadi ketahan gitu. Bener, berarti kalau mau bangun keluarga yang istilahnya bener lah, nyemplung aja sekalian ya, Tat. Di situ kita bangun gitu ini. Tat, belum kan kita ada nih, Tat, belajar program bahasa Arab. Apa mungkin tetangga kita juga ikutan bahasa Arab? Ada bahasa Arab buat tahsin gitu loh kan. Terus besok kita hari-hari bahasa Arab dong nih, Tat, ikutan. Bisa kan memang bahasanya idealnya memang dipraktekkan kan ya. Iya. Makanya kan idealnya dipraktekkan apa yang kita pelajarin ya. Dan memang di sini guru bahasa Arab masih jauh sih. Kalau misalnya gurunya dekat sini mungkin bisa dipraktekin. Ya, deket kan masalah jarak. Iya. Ada deket-deket aja, nggak ada jauh-jauhnya, Tat. Iya, tapi ada sini yang tukang onde-onde juga bisa sebenarnya. Kalau misalnya khaifah haluk dia masih bisa. Bikhair alhamdulillah kayak gitu masih paham lah. Cuman kalau udah nyampe ke isim, kalau nggak ke ini gitu, itu udah persoalan lain lagi lah. Cuman emang yang penting kita yang zaman mungkin yang orang-orang pada mau hijrah atau segala macam pas banget nih ya, kalau misalnya kita datang kemari nih pas banget nih itu. Mau datang kemari, maksudnya kumpul deh bersama-sama orang-orang soleh gitu loh. Intinya kalau memang lo nggak bisa atau gimana,
deketin lah, deketin belajar. Itu deketin belajar, karena sebenarnya Kutap sendiri kan bukan tujuan untuk anak doang yang belajar Iya, ya, Tat, ya. betul. Tapi kitanya juga belajar ya, Tat, ya. Betul. Nanti di tasnya, Tat. Oh, udah dong. Belum. Belum. Bapaknya belum. Bapaknya maksudnya. Iya, anaknya mah Kalau udah. anaknya mah ya itu udah ininya ya, insya Allah mudah-mudahan tuh yang belum juga insya Allah biar dimudahkan, dipercepat juga. Terus yang kalau yang sudah biar ditingkatin. Tuh 30 tuh kemarin tuh yang awal-awal, nah insya Allah di 29 lanjut lagi ke 28 gitu loh. Nah rencananya nih Zat, rencananya kenapa sih ente mau sekolah di Kutap dan mendekatkan diri ke Kutap dengan kumpulnya orang-orang Kutap gitu, maksudnya gitu Ustaz. Oh, Sekolah itu. di Kutap ya, Iya. maksudnya lebih ke situ. Panjang sih Pak ceritanya. Bisa berapa episode nih. Ya, tapi alhamdulillah hujannya udah mereda. Iya, tenang. Jadi kalau misalnya, tapi baterainya nggak tahu nih, Anda belum ngecek. Apa-apa lah. Ayo durasi. Iya. Jadi memang kalau misalnya dibilang awal mula panjang lah, karena kan aneh dari Tangerang kan, kemudian pindah ke Cibinong. Oh, dari Tangerang. Pindah ke Cibinong. Nah, terus memang ketika di Cibinong, Tangerang itu ngapain, Tat? ya Tangerang sama Kutap juga. Oh, ada di Kutap, Ada, kirain. cabangnya kan ada 35. Nah, cuman kan enggak. Jadi di sana sebenarnya aneh udah survei dan beberapa. Ada tetangga Kutap gitu di sana, Tat? Di sana kebetulan nggak terlalu deket ya, karena emang Tangerang itu dulu belum tanah wakaf. Jadi istilahnya masih nomaden, masih pindah-pindah. Oh, berarti cuma di sini doang nih yang Iya, itu dia. Kita Kalau di tarik Cibinong semua. sana itu. Cibinong kan alhamdulillah udah tanah wakaf. Jadi untuk kemungkinan untuk pindah-pindah sangat kecil, bahkan nggak mungkin Ini kayaknya. tanah yang mana yang mau dijual nih, tapi kira-kira? Ntar dulu lah. Ini masalahnya kan pertanyaan tadi ketika antum bilang apa namanya kenapa deket. Nah kemudian ketika udah tanah wakaf, kemudian aneh bilang tentang peradaban, dan kemudian aneh juga apa ya bahasanya, kita kan tahu Kutap itu gini, ayah itu kan sebenarnya patokan para ayah itu visinya kan di surat At-Tahrim yang apa namanya itu kan apa, aku dan keluargaku dari api neraka. Kemudian kan yang kita dengar yang Qur'atayun alil muttaqin, nah itu kan juga sebenarnya kan anak yang apa namanya memancarkan cahaya lah gitu. Nah kemudian juga kan di situ ada poin yang jadi pemimpin bagi masyarakat gitu kan. Dan masyarakat itu kan salah satu poin penting Pak dalam istilahnya peradaban itu, gimana supaya di masyarakat tuh bukan cuma di organisasi atau di Kutapnya, tapi memang secara masyarakat tuh bisa saling apa ya, support, saling dukung. Nah maksud aneh tuh di sini tuh kalau memang poinnya seperti itu, berarti kan kita sama lingkungan perlu apa ya, ngeblend, perlu saling support gitu. Dan memang hal itu harus bisa diwujudkan. Ya mau nggak mau harus ada yang menggerakkan di sekitar Kutap, gimana supaya masjidnya makmur gitu loh, gimana supaya bisa menjadi jembatan buat masyarakat sekitar. Itu kan perlu ada orang yang memulai, dan di situ ya Bismillah aja gitu loh. Maksudnya gitu. coba untuk memulai itulah gitu. Nanti Anda memulai itu dengan cara seperti inilah ya. Iya benar. Jadi memang ya udahlah gitu, walaupun petakan di awal juga istilahnya juga tinggal dipetakan gimana, cuman ya alhamdulillah gitu. Ternyata rumah itu bukan perkara besar kecil atau bangunan mewah, tapi memang bagaimana interaksi atau manusia di dalamnya gitu. Percuma rumah, antum tahu loh rumah gede-gede kan. Berarti hijrah secara lingkungan juga hijrah secara batin juga dong, Tat? Iya pastilah. Kalau di Kutap memang udah mikir ke arah sana, karena kan tanpa secara tidak langsung anak kita kadang-kadang pulang bawa sesuatu gitu kan. Misalnya ini makanan halal apa enggak gitu, nanya ke abinya gitu. Insya Allah halal gitu. Kan kita dengan tegas bisa berkata itu kalau memang kita tahu ini yang itu kayak gitu-gitu kan hal-hal perintilan, dan memang ya mau nggak mau sih gitu loh. Menjaga ya Ustaz segalanya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ini juga ya Ustaz ya. Oke. Berarti selama ini Ustaz udah apa aja yang dilakukan Ustaz untuk ini? Wah banyak Pak. Wah Banyak. banget ya. Iya banyak. Cuman makanya mau disampaikan apa enggak gitu loh. Banyak tapi mungkin lupa gitu. Mungkin lupa. Jadi kalau apa ya bahasanya
Ini aneh, biasa interview orang sekarang di interview Iya jadi dong. begitu kayaknya Gantian formal banget ya kayaknya ya. Gantian Padahal dong. ngopi nih gantian. Jadi kalau misalnya emang kontribusi ya, kontribusi itu sebenarnya aneh nggak terlalu hafal ya apa aja poinnya. Cuman aneh Iya, cuma ya, maksudnya nggak yang bisa dipotensikan saat untuk maksudnya nih ke depan nih akan bisa jadi gini Pak, kalau poin dasarnya itu kan ngomongin masalah ukhuwah ya. Ukhuwah itu kan bukan pertukaran ilmu. gitu. Jadi kita sering lihat di grup atau di lingkungan kita gitu, kalau ada orang yang nggak tahu ini coba ini share ilmu, itu udah biasa gitu. Udah biasa. Istilahnya ada tingkatan, ada tafahum, ada apa namanya takaful kayak gitu kan kita tahu lah. Nah poinnya sebenarnya gimana supaya elevate ya, maksudnya elevasinya tuh apa namanya meningkat gitu, bukan cuman bertukar-tukaran ilmu, bukan cuman menasehati, tapi kita bisa secara perekonomian itu apa namanya bisa ikut saling support gitu loh. Jadi harapannya ke sana sih. Jadi makanya di sini memang aneh coba untuk fokus ke apa selain ke ilmu ke ekonomi gitu kan, dengan wakaf produktif atau apa. Jadi memang harapannya biar antara OTS itu bisa saling support gitu loh. Jadi dan itu bukan hal mudah karena memang banyak orang di ngomongin masalah sama-sama satu frekuensi, misalnya untuk memanen nih, kita ngomong ilmu agama semua satu frekuensi, tapi ketika ngomongin masalah bro ada ini nggak bro, duit bro gitu kan, waduh afwan gitu loh kan. Kalau ngomongin masalah ekonomi atau masalah alat tukar atau apapun, kadang-kadang kita langsung yang ngeblok atau nggak apa ya, nggak ketemu gitu loh. Itu kan PR besar yang perlu dibangun, bahwa zaman dulu tuh Umar dan sahabat ganti-gantian gitu kan, antara satu dagang satu ke kajian gitu. Terus ada pas lagi hijrah itu dari Ansor, Muhajirin Ansor itu kan mau butuh apa kita saling support. Nah itu kita kan perlu sampai ke level itu gitu. Nah itu kan harus coba untuk melatih diri juga. Dengan cara usaha produktif ya, Iya, Ustadz ya. Dengan cara usaha produktif itu akan bisa mengcover semua. Iya. Ini yang kita Benar. Harapannya gitu sih. harapannya seperti itu. Masih Makanya panjang apa lah. yang kita bangun, apa yang Ustadz bangun ya, antum bangun ya. Buat keberlangsungan sebenarnya juga beberapa yang ada di sana ya, Betul, gitu betul. ya, Ustadz ya. Harapannya gitu sih. Rekening gini kali ya, kasarnya gini ya, muter mulu, duitnya muter aja di situ gitu. Iya benar, yang dari dalam masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam. yang Itu dalam, harapannya dalam, begitu. jadi lebih kayak gitu ya, lebih jadi memakmurkan Benar. lingkungan kita ya, Lingkungan Ustadz kita. ya. Karena emang Biar pesanan- boleh juga sama lingkungan sekitar, Ustadz. Iya, sama yang sekitar juga. Makanya kan ada ngebakso di Makanya sini. ada, ngebakso ini lingkungan. Iya, umahan juga sering kok nongkrong di sini sambil nunggu Umahat ini. juga sering Iya, ini. sering pada Wah, nongkrong sini. luar Jadi biasa emang tuh. menghidupkan perekonomian di sekitar gitu. Iya. Jadi memang dan memang poin pentingnya lagi gini Pak, kalau misalnya kita sering dengar wah di sana mahal, di sini murah gitu loh kan. Kita perlu mengcapture atau melihat lebih detail kalau misalnya emang di sana memang mungkin di sini mahal, tapi ketika di sini mahal, ketika antum berkontribusi dan harta yang antum misalnya jual beli ya malah ya, ketika untungnya itu dirasakan oleh orang soleh gitu kan, berarti kan untung yang dari pembeli itu kan dipakai buat amal soleh dan insya Allah lebih berkah gitu, Iya. dibandingkan yang di sana mungkin Amin. murah ya gitu, cuman dia dapat sedikit karena kuantiti banyak gitu loh. Tapi di sana dipakai buat hal-hal yang kurang manfaat gitu loh. Itu kan juga kita perlu memikirkan hal itu gitu. Makanya aneh sangat menjaga bukan perkara murah mahal, tapi memang ukhuwah itu penting gitu loh. Karena ya sesama saudara kita harus saling support lah gitu. Iya, Kalau bisa kalau saudara misalnya antum nih, Betul, betul, nawarkan betul. ini gitu. Aneh lebih mahalin. Kok lebih mahal? Iyalah. Antum kan apa namanya beli aman nih kalau mau mahal gitu loh kan. Jangan murah gitu. Sebenarnya mahal murah itu masalah kejangkauannya, Tiap. Oh iya benar-benar. Masalah kejangkauannya. Cuman kan misalnya peredaran di luar itu